Pacitan dulu. Sampai di Pacitan itu saya itu tiba-tiba mati motor saya di tengah alas, di tengah hutan. Tidak ada perumahan, tidak ada rumah-rumah dulu, tidak ada penduduk. Di situ saya sangat frustasi gimana. Akhirnya saya dorong ya. Saya dorong kan itu di pegunungan, naik dikit, turun, naik lagi dorong, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya Dulur. Oke dulur, kali ini saya sedang motovlog atau jalan-jalan santai ya dulur. Kali ini saya ditemani sama teman saya yang kemarin wajahnya seperti Cina itu dulur. Lah itu namanya Ricky Sanjaya. Oke dulur, kali ini saya sedang mau menuju ke Suko Mojokerto dulur. Saya jalan-jalan santai lah. Ya bukan jalan-jalan, naik motoran. Bagi dulur-dulurku yang biasa lewat sini pasti dulu pernah tahu ya dulur. Di sini tuh ada pacuan kuda. Pacuan kuda untuk motor dulur. Jadi gini ya saya ceritaan. Jadi dulu itu ada jalan cor itu naik turun. Maksudnya dalam arti tanda kutip jalannya itu bergelombang, bukan bergelombang karena rusak, tapi ya kayak karena ambles gitu. Ya kayak gitulah. Intinya itu nanti ya kalau ke situ nggak kelihatan dulur, tapi soalnya itu amblesnya itu dalam tapi nggak kelihatan, ketutupan gimana gitu. Jadi kalau lewat situ kayak lewat pacuan kuda dulur. Motor itu sekok gitu sampai ya gimana ya, olinya sampai rembes gara-gara lewat situ. Tapi alhamdulillahnya di sini sudah diperbaiki ya dulur. Oke dulur, kali ini saya sedang menggunakan motor bebek atau motor laki ya. Intinya motor Satria FU. Motor Satria FU itu dulu terkenal dulur. Ya ada lagunya sampean ya. Lagunya itu berjudul, ya gak berjudul, berlirik ora ninja, ora cinta, ora FU, ora I love you. Keren. Dulu motor ini tuh paling banyak dicari dulur. Karena ya bodinya ya keren, tenaganya ya lumayan, dan kecil, maksudnya ramping itu dulur. Jadi cocok untuk semua orang. Cocok juga sama cewek-cewek yang suka kopling itu ya cocok. Oke dulur, sekarang ini saya sedang mau ke Suko. Di Suko saya mau jalan-jalan dulur. Ya jalan-jalan santai. Di sini cuacanya cerah ya dulur. Ya biasalah. Ini jalan sepi ya dulur. Nggak kayak biasanya. Dulurku yang belum makan mengingatkan ya, silakan makan. Yang belum sholat silakan sholat. Yang belum mempunyai doi silakan mencari doi. Karena apa dulur? Sendiri tuh nggak enak ya dulur. Nggak enak banget emang. Tapi ya begitulah. Kalau ada doi ya gimana ya? Ya semakin semangat gitu. Semangat untuk apa? Ya semangat untuk mencari doi lagi. Canda dulur, canda. Oke dulurku,
Saat ini saya sedang di jalan jalan ini biasanya jalan untuk balapan dulur-dulur. Ya beginilah kondisinya. Jalannya untuk biasa itu untuk motor-motor racing biasanya balapan di sini. Ya memang jalannya lurus makanya biasa dibuat balapan sini dulur-dulur. Di sini sudah banyak lah apa laka-laka dulur-dulur. Sudah banyak kecelakaan-kecelakaan. Jadi kalau dulur-dulurku yang lewat sini hati-hati ya dulur-dulur. Bagi yang belum pernah lewat sini loh dulur-dulur. Karena jalannya habis lurus itu tiba-tiba belok dulur-dulur. Maaf ya dulur-dulur, saya nutupin kamera dulu. Gak sengaja dulur-dulur. Benerin masker soalnya. Saya itu pengen banget ke Bromo dulur-dulur. Tapi saya lihat banyak yang trouble itu takut dulur-dulur. Saya pernah ke sering-sering ya dulur-dulur. Saya pernah ke Jogja. Gini ceritanya, saya kan teman saya itu mondok. Lah intinya itu ditugaskan di daerah Trenggalek ya dulur. Jadi saya dari Mojokerto saya jemput sendirian ke Trenggalek. Lah habis ke Trenggalek saya titipkan ke Kediri. Terus habis ke Kediri saya pulang dan kembali lagi ya. Terus anaknya itu saya ke temen saya ke Jombang. Terus ya habis ke Jombang, habis itu saya jemput, saya anterin pulang. Lah niat kita sebelum pulang itu kita mau jalan-jalan ke mana, ke Pantai Kelayar dan lain-lainnya. Dah, ini cerita unik dulur-dulurku ya. Ini kesalahannya ya, saya nggak izin sama orang tua. Jadi untuk dulur-dulurku yang mau berpergian, jangan lupa izin dulur-dulur. Itu sangat penting banget, penting sekali dulur-dulurku. Lah kayak gimana ya? Ibu saya itu kan tidur, jadi saya perasaan itu udah izin atau belum gitu. Intinya itu begitu ya. Tidur. Oh, udah izin mungkin. Udah izin tapi nggak dibolehin, tapi saya terus berangkat. Lah di sana itu saya naik motor ZX 130 dulur. ZX 130 itu motor sejenis Kawasaki. Lah saya itu pasti Kedirinya jemput anaknya itu, ban saya bocor, aduh. Terus ya uang pas-pasan lah ada, alhamdulillah ada uang. Terus saya bawa uang 200, ya gak bawa uang, saya dihabiskan untuk jalan-jalan sama teman saya. Jalan-jalan habis ke Pantai Trenggalek, pantai-pantai lainnya, Pantai Mutiara dan pantai mana itu satunya. Dan habis ke jalan-jalan ke Tulungagung dulur, ke pantai juga. Nah saat itu kita mau ke Pantai Kelayar, berjalan dengan mulus. Sedikit info, motor saya itu habis dari bengkel dulur, habis Ryan. Lah habis Ryan itu masih Ryan, masih kalau ibu saya bilangnya berangkang, ya kayak ayam anak bayi masih berangkang. Tapi saya paksa untuk touring dulur. Lah saya touring itu berbekalan uang 200.000, itu uang teman saya. Ya gimana ya, uang saya kan udah habis karena buat mantai ke 3 pantai secara berdekatan. Waktunya ya berdekatan ya dulur. Gak ada 1 bulan mantai lagi, gak ada 1 bulan mantai lagi. Ya saya itu memang pecinta alam dulur, suka banget sama alam gitu. Begitu dulurku ya. Saya itu intinya berangkat dengan uang 200.000. Lah di sana
berjalan lancar sampai saya rutenya itu Mojokerto, Jombang, terus Kediri, terus mana ya, Trenggalek, terus Ponorogo, sama di Ponorogo saya istirahat ya dulu karena udah malam. Di istirahat di rumahnya Allah di masjid. Saya suka banget kalau istirahat di masjid, tenang gitu. Kalau subuhan juga bisa di masjid. Tapi waktu itu saya istirahatnya bentar dulu. Oh iya bentar. Terus lanjut ya dulu ya. Malam hari lanjut sampai di Pacitan ya. Sampai di Pacitan dulu. Sampai di Pacitan itu saya itu tiba-tiba mati motor saya di tengah alas, di tengah hutan, tidak ada perumahan, tidak ada rumah-rumah dulu, tidak ada penduduk. Di situ saya sangat frustasi gimana. Akhirnya saya dorong ya. Saya dorong kan itu di pegunungan, naik dikit, turun, naik lagi turun. Akhirnya berjumpa lagi dengan musola atau langgar dulur. Lah di langgar itu saya untuk beristirahat sama teman saya karena kecapean ya dulur. Itu waktunya kalau nggak salah itu jam 2 pagi atau jam 1 pagi. Pagi maksudnya ya sebelum subuh ya, itu ya dulur. Lah di situ itu teman saya udah tidur, saya juga itu tidur. Subuhannya baru subuhan, habis subuhan saya dorong motornya ke bengkel. Ternyata bengkelnya jauh banget, beneran dulur. Alhamdulillahnya ya, saya ketemu orang baik. Alhamdulillah mah. Itu saya didorong teman saya sama orangnya, saya naik motornya, saya didorong sampai ke bengkel. Lah di bengkel tersebut saya diotak-atik, motor saya diotak-atik sampai lama banget. Lama banget itu sekitar ya 3 jaman ya. Tapi akhirnya ya nggak bisa, sedih banget dulur. Saya kasih uang saya sendiri tinggal 30 atau berapa ya. Itu saya kasih, uang teman saya udah ada, terus dikembaliin. Sangat baiklah orang situ. Terus saya itu gimana ya, jalan lagi dulur. Saya dorong motor lagi agak jauh dari bengkel tersebut. Karena tidak bisa di bengkel tersebut, akhirnya saya pindah. Nah dipindah di bengkel tadi itu ya, dari bengkel tadi saya ke bengkel yang lain. Di bengkel yang lain itu bengkelnya lebih besar dari di bengkel tadi. Dan di situ saya tanya, kan ternyata itu penyebabnya itu CDI saya mati. Lah harga CDI ZX130, Kawasaki ZX130 itu saya tanyakan itu 600.000 sampai 700.000. Waduh, mahal banget ya dulur. Waduh. Terus saya pusing. Saya itu disarankan untuk naik bis, tapi besok, bukan sekarang. Kan itu hari apa itu? Hari libur intinya. Besok nginep di mana itu? Motornya ditinggal di situ. Lah saya pusing, makin pusing. Saya bilang, cari solusi lain aja Pak. Saya itu orang jauh. Ya bilang gimana ya? Intinya begitu, uang saya tinggal 130. Lah di situ saya ya gimana ya? Terus saya habis gitu, saya itu nelponin, hubungin semua teman saya yang ada di dekat situ, nggak bisa karena ya minimal yang di dekat itu berapa kota ya?
berjarak dua dua kota, jadi gak ada yang di situ. Jadi yang paling deket ya di Trenggalek, tapi gak bisa dulur-dulur ya karena habis ada acara nikahnya dia. Terus ya gak apa-apa lah dulur-dulur ya. Terus saya itu dikasih CDI Shogun, tapi bukan yang ori ya dulu, KW super KW. Harganya itu 130 semasangnya. Lah uang saya itu 150 semasangnya, uang saya itu 130. Terus gimana ya caranya? Akhirnya ya orangnya itu mau dulur 130. Alhamdulillah. Tapi gimana dulur? Saya udah sampai Pantai Kelayar. Sedikit cerita ya dulur. Budget saya udah sampai Kelayar, tapi udah tipis banget. Tipis banget, gak ada uang sepeser pun, nol. Ya gimana ya? Kalau dulurku di posisi itu ya juga bingung mungkin itu dulurku. Gak ada uang sepeser pun itu dulurku. Terus dipaksa untuk masuk ke Kelayar. Kan itu adalah loketnya dulur. Ya udah masuk ke Kelayar dulur. Udah masuk di Kelayar. Itu loketnya itu ya gimana ya? Loketnya itu dijaga banyak orang. Lah kita itu, saya punya ide. Kan teman saya itu sudah frustasi ya, gak ada uang tapi mau ke Kelayar gak bisa. Ya udah sih, yang penting udah kesini, bilangnya gitu. Balik lagi ada udah. Saya bilang gini, buat apa kesini kalau gak masuk, buat apa. Terus kita bela-belain uang habis semua, kita harus masuk, gimana caranya. Akhirnya saya punya ide dulur. Kan saya bawa banyak barang ya. Barang saya itu saya titipkan ke rumah orang dekat situ ya dulurku. Barang-barang, helm dan sejenisnya itu dulur, pakaian-pakaian juga. Jadi kita di mana ya? Saya punya ide. Saya intinya itu kita masuk itu kita pakai pakaian biasa, maksudnya pakaian celana pendek lah, celana pendek, bajunya juga bukan baju main, maksudnya baju yang ya baju dalam tanda kutip itu bajunya kita yang pas masuk loket itu baju seperti anak situ sendiri, maksudnya saya maksud gitu lah. Di loketnya saya bilang gini, monggo mas, BTW buat apa saya bilang gitu ya dulur. Kalau yang belum tahu, itu gunanya maksud saya ya untuk supaya saya ya diarani lah bahasa Jawa. Dikira anak sih dulur. Jadi saya itu langsung nerabas terus saya menggoin itu, ya lolos akhirnya. Di sana ada parkirnya, tapi alhamdulillah ada yang nggak dapat parkir, ada yang nggak ada parkirnya. Di sana saya cerita, alhamdulillahnya ada anak CB Pasuruan dulur. Anak-anak CB Pasuruan, saya cerita. Pas di Kelayarnya itu banyak CB Pasuruan, saya ceritakan saya dulu user Tiger ya dulur, user Erek juga. Solidaritasnya kan kuat. Langsung saya dikasih uang 10.000 dulur. Buat ya lumayan lah, disyukuri saja buat bensin. Alhamdulillah berkat uang 10.000 itu teman saya kan saya nganterin teman saya pulang itu, teman saya dapat pinjaman juga 50 di Jogja. Teman saya itu di Jogja, alhamdulillahnya. Terus uang habis di Jogja itu motor saya mati dulur. Ya ampun, saya pasrah, saya pusing. Motor saya mati karena apa? Olinya kehabisan. Saya itu udah beli oli, sudah beli oli dari rumah, sudah saya simpan di jok, tapi belum saya pakai. Kan motor saya itu habis rayan dulur. Ya begitulah, sedih banget dulur, frustasi, ingin pulang, dan akhirnya alhamdulillah besoknya saya habis ditampung ya di masjid dulur saya. Masjid dulur saya itu ya silat, masjid silat, anak-anak silat saya. Terus
Saya ditampung di sana. Alhamdulillahnya saya terus besoknya itu dikasih tahu tempat bengkelnya. Habis itu dibenerin, ongkosnya cuman murah 20.000, cuman ganti oli ya. Tapi habis itu keletek motornya saya. Ya gak apa-apa ya, yang penting sampai rumah. Terus habis itu motor saya hidup, saya diongkosin 20 ya, saya kasih 30 alhamdulillahnya. Terus uang saya kan sisa 20 itu buat bensin. Habis itu saya ke daerah mana ya, intinya muter-muter Jogja, muter-muter Jawa Tengah. Habis itu ke Jawa Tengah ya, saya ke teman saya, mau ke teman saya banyak di Jawa Tengah dulur. Saya mau datangin satu-satu karena saya nggak bisa, besoknya itu ada acara. Ya ampun, mau datangin satu-satu itu nggak bisa karena besok ada acara. Dan saya lanjut ke daerah mana itu, dapat cerita-cerita gitu dipinjemin 100. Jadi ya alhamdulillah buat bensin sampai di daerah Semarang ketemu teman saya itu bukan apa-apa ya, bukan minta, malah dikasih 30. Alhamdulillah di daerah Semarang. Terus di daerah Bluro saya nganterin pulang teman saya itu anak Bluro. Lah itu sebelum ke Bluronya itu ternyata ada seperti, kalau di rumah saya kan ada seperti lumpur lapindo di Sidoarjo. Di Bluro juga ada dulur. Ada kayak sejenis begitulah. Terus kan saya nggak bawa apa-apa, terus dia bawa buah-buahan pulang. Terus saya pulang itu bawa uang cuma 30 dulur dari teman saya tadi, uang 30. Dan saya sampai di Bluro, di rumah teman saya itu malam. Habis sholat langsung pulang dulur. Jadi habis saya anterin teman saya itu, terus sholat, terus langsung pulang dulur. Habis pulang ya dulur, saya solo reading itu di Jalan Alas ya dulur. Jalan Alas perbatasan, ya jauh lah. Terus saya takutnya itu trouble lagi tuh. Alhamdulillahnya saya nggak trouble motor saya. Ya begitulah, panjang sekali ceritanya tuh dulur. Tapi gak apa-apa lah, buat sharing-sharing, buat kenang-kenangan. Tapi enak, seru banget dulur. Bener, seru banget dulur. Bagi dulurku ya. Sebelum touring jauh antar provinsi atau antar pulau atau antar kota itu dipersiapkan secara baik. Jangan lupa minta izin ke orang tua, ke istri, anak, cucu, buyut, cicit, ke suami dan lain-lain. Jangan lupa izin ya, minta restu dulurku. Itu sangat penting loh dulur, sangat bermanfaat sekali. Ya seru lah intinya buat cerita-cerita kayak gini. Seru banget dulur. Seru, menegangkan. Lebih seru ini daripada nonton film horor dulur. Bener, seru banget. Ya intinya ya begitulah dulur. Terima kasih ya telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe ya dulurku. Jangan lupa di komen buat channel ini lebih berkembang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.